dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, kumpul kita di tempat ini semuanya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita melanjutkan, yakni adalah Fathu Makkah. Maksudnya adalah memerdekakan kota Makkah ataupun mengambil kota Makkah. Setelah Rasulullah diusir dari kota Makkah, Rasulullah pindah ke kota Madinah. Terjadi di beberapa peperangan yang sangat dahsyat. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Ini adalah orang kafir Quraisy yang menyerang kota Makkah. Terakhir kafir Quraisy menyerang kota Makkah ini adalah di perang Khandaq. Masih ingat ya? Setelah perang Khandaq tidak ada lagi orang kafir Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebentar ya. Setelah Sulh Hudaybiyah ini masih rangkaian yang pernah saya sampaikan. Ini agar nge-review dari pelajaran yang pernah kita pelajari sama-sama ya. Setelah Sulh Hudaybiyah ada 4 isi daripada Sulh Hudaybiyah. Ingat dulu ya. Masih ingat nggak 4 ini? Yang ingat 4-4-nya dikasih hadiah. Biasa brosur umroh ya. Iya, brosurnya. Ya belum kasih bisa ongkosnya, brosurnya dulu gitu, nggak apa-apa bunda. Iya, subhanallah. Brosur umroh. Punten, yang pertama masih ingat nggak nih? Punten, saya cepat ya karena pelajarannya agak panjang nih. Pertama, perjanjian Sulh Hudaybiyah ini pas Rasulullah mau datang ke kota Mekah, perbatasan ternyata tidak bisa masuk kota Mekah. Masalahnya pernah saya sampaikan. Kenapa masalahnya? Karena unta yang dikendai Rasulullah tidak mau masuk. Akhirnya terjadilah punten-punten perjanjian Hudaybiyah. Bayangin bunda, udah jauh-jauh nggak ada pertempuran darah selama 10 tahun. 10 tahun gencatan senjata. Satu ya. 2 ini. Yang kedua adalah mulai hari ini harus jelas terang-terangan mana pembela Rasulullah dan mana pembela Quraisy. Walaupun mereka itu kafir, tapi kalau sudah menjadi simpatisannya Muhammad ataupun Rasulullah atau Madinah, maka dia berada sekelompok dengan Madinah walaupun tidak Islam. Bisa dipahami nggak bunda? Ya, dan siapapun yang mau ikut ke Mekah, ikutlah ke Mekah. Ya ke Madinah. Istilahnya dengan mengatakan, saya ada dulu, ingat nggak waktu Uni Soviet sama Amerika, masih ingat nggak tuh? Yang bloknya Uni Soviet, yang bloknya Amerika, gitu kan? Ngelihat agama nggak pada waktu itu? Enggak kan? Yang penting siapa yang ikut sama Amerika, ikutlah gabung sama Amerika. Yang mau ikut sama Uni Soviet, cek, nah udah ada nyala lagi ya, ini tiba-tiba jadi kesan lari. Bismillah ya. Nah, sampai di mana tadi? Iya, berbada udah. Nah, punten. Nah sekarang ini nggak ada istilah agama. Kata agama Uni Soviet agamanya apa waktu itu? Mungkin Amerika agamanya apa? Tapi nggak ada dibilang mengatakan kalau ikut bersamaku agamanya harus ikut agamaku. Tidak ada. Yang ikut dengan Amerika ikutlah Amerika. Yang ikut Uni Soviet ikutlah Uni Soviet. Begitu kan? Nggak ada agamanya. Nah sekarang diperlakukan begitu. Yang mau ikut Makkah gabunglah dengan Makkah. Nggak peduli agamanya apa. Yang mau ikut dengan Madinah, ikutlah dengan Madinah. Nggak peduli agamanya apa. Yang penting sekarang udah ketahuan mana yang simpatisannya Madinah, mana yang simpatisannya apa? Makkah. Udah jelas sekarang. Udah kelihatan, nampak begitu. Ya ternyata bunda, nih ada 2 kabilah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa permusuhannya. Bermusuhan dari awal kabilah itu. Waduh ini terus saja apa namanya? Selalu ribut, selalu rame. Maka begitu ditawarkan
Yang mau ke Mekah, yang ke Madinah. Punten, ada dua kabilah yang selalu ribut dan kabilah ini kabilah besar. Satu adalah kabilah Khuza'ah, yang kedua kabilah Bakar atau Bani Bakar. Bani Bakar. Ulangi ya. Jadi selalu ribut. Begitu ditawarkan, yuk yang mau ke Mekah ikut Mekah, yang Khuza'ah yang mau ke Madinah, Madinah. Dua orang ini berpikir nih, dua kabilah besar ini, jangan sampai kita berada dalam satu kabilah yang sama. Bisa dipahami nggak? Kalau dalam kabilah yang sama akur nantinya dong. Bisa dipahamin ya? Makanya dibilang tunggu yang mana nih? Bani Bakar langsung mengatakan, aku bersama Makkah. Bani Bakar mengatakan, aku bersama Makkah. Isinya, oh iya, low itu artinya apa ya? Low kok. Cak, bismillah. Nah ternyata Bani Bakar langsung berpikir mengatakan, oh Quraisy dong yang paling gagah. Maka Bani Bakar langsung membidik, aku bersama Quraisy. Khuza'ah tanpa pikir panjang bersama Muhammad. Bisa dipahami nggak bunda? Nah punten, dari dua poin ini tadi kan ada empat ya. Yang duanya lagi cari sendiri aja ibu nanti ya. Karena mau juga yang duanya, ya sudah sebentar dulu ya, karena yang dua poin ini yang akan menjadikan nanti Futuh Mekah. Iya. Nah dari dua poin ini, satu gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Yang kedua sekarang ini yang mau ikut bersama kekuasaan Mekah, ikutlah bersama Mekah. Yang bersama Madinah, ikutlah bersama Madinah. Yang ikut bersama Madinah itu Bani Khuza'ah. Bani apa bunda? Khuza'ah. Kata Khuza'ah mengatakan, ya sudah, kalau memang kalau Bani Bakar ikut dengan Quraisy Mekah, berarti kami Khuza'ah ikut mana? Ikut Madinah. Ikut Madinah. Dua-duanya berpisah. Emang dari dulu juga suka ribut terus. Iya, berpisah. Ini bersama Mekah, ini bersama bersama Madinah. Ini nomor 2 ya, tapi kada ketahuan ya. 3 biar cepat dulu ini. Nomor 3, tahun ini yang mau datang umroh, yakni Rasulullah bersama para sahabatnya pulang. Tapi tahun depan boleh balik lagi. Tapi tahun ini pulang, nggak boleh umroh tahun ini. Kira-kira sakit hati nggak gitu? Udah perjalanan 400 kilo nyampe ke sana, tinggal di depan mata yang namanya apa? Mekah, tiba-tiba harus kembali. Itu yang keempat, yang ketiga, dan Rasul sepakat. Dan yang keempatnya, tadi yang ketiga, yang keempatnya apa? Yang keempatnya, siapapun mulai perjanjian ini, kalau ada orang yang datang dari Mekah ke Madinah karena Islam, maka harus dibalikin lagi ke Mekah. Tapi kalau ada yang dari Madinah ke Mekah murtad, nggak usah dibalikin. Bisa dipahami nggak bunda? Adil nggak itu? Tidak adil. Tapi Rasulullah yang 4 ini sepakat semuanya. Iya. Tapi nanti punten, nomor 4 ini yang paling tidak adil, malah itu yang paling menguntungkan. Kadang-kadang bunda, dalam kehidupan apa yang diperkirakan menurut pemikiran kita itu tidak baik, ternyata malah membawa kebaikan. Apa yang menurut pemikiran kita adalah baik, malah menjadi tidak baik. Ini poin nomor 4 ini, apabila ada yang dari Mekah pindah ke kota Madinah alias hijrah, maka Madinah tidak boleh menerimanya, maka dengan segera harus dikembalikan lagi kemana? Mekah. Tapi kalau ada yang murtad dari kota Madinah ternyata pindah ke kota Mekah, orang Mekah nggak usah ngebalikin ke Madinah. Kan nggak adil ya. Tapi Masya Allah, karena hukum inilah yang pertama kali dipinta oleh orang-orang Quraisy untuk dibatalkan poin keempat. Akhirnya saya tidak memperpanjang ini bunda, karena kita sedang berbicara tentang Futuh Makkah ya. Namun yang sedang membicarakan ini ada 4 poin ini, 1 dan 2 yang akan jadi panjang. Nomor 1 tadi apa? Gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah. Yang kedua apa? Mulai hari ini terang-terangan. Siapa yang ikut bersama Mekah, ikutlah bersama Mekah. Siapa yang ikut bersama Madinah, ikutlah bersama Madinah. Punten bunda, berarti kalau seandainya sekarang Bani Bakar ikut dengan Mekah, lalu Khuza'ah ikut bersama Madinah, punten-punten, sekarang ini lihat-lihat
ikut dalam perjanjian 10 tahun tidak boleh perang apa enggak? Ikut. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu nggak boleh perang. Kenapa? Karena sudah berada dalam gencatan senjata. Karena apa? Sekarang ibaratnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah harus melihat siapa yang mengikutnya, kabilah-kabilah mana saja, ya kan? Mekah, mana kabilah-kabilah yang pembelaku? Tapi semua gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Subhanallah, nggak ada perang. Nah, selama gencatan senjata 10 tahun ini, boro-boro 10 tahun Bunda. Lihat, tahun ke-6 setelah Sulh Hudaybiyah itu tahun ke-6. Selesai Sulh Hudaybiyah, Rasulullah kirim surat ke raja-raja, ya kan? Masih ingat ya? Bukan hanya itu, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan melawan Khaybar, ya kan? Setelah Khaybar diberikan kemenangan di dalam perang yang namanya baru saja kemarin, perang apa kita jadikan? Mu'tah. Perang Mu'tah ini Masya Allah luar biasa, ya. Setelah itu apa lagi? Perang Mu'tah selesai. Nah, pas selesai perang Mu'tah ini, lihat, ini dua kabilah Bakar dan apa? Khuza'ah. Khuza'ah yang mengikuti mana? Madinah. Bakar yang mengikuti Makkah. Dua-duanya sekarang harus apa? Akur, gencatan senjata. Nah, ini mula-mulanya nih. Lihat Bunda, apa yang terjadi? Ini sebelum kita tahu apakah Rasulullah ujug-ujug. Kalau ibu bertanya, kenapa Rasulullah menyerang Mekah? Bukankah sudah dalam itu masih gencatan senjata? Bukankah waktu itu 6 Hijriah itu gencatan senjata? Kalau 6 Hijriah selesai gencatan senjata kapan dong? 16. Iya, tapi kenapa belum juga 10 tahun Rasulullah sudah menyerang Mekah? Apa malah salahnya? Apa penyebabnya? Begitu ya. Jangan sampai ada mengira Rasulullah ingkar janji. Harus tahu dulu. Bani Khuza'ah, Masya Allah, dagang nyaman, dagang tentram, nikmat. Kenapa? Nggak ada yang nyerang. Biasanya nyerang siapa? Bani Bakar. Bani Bakar bilang, enak aja nih, santai sekarang. Biasanya kita kehidupan dari sana, merampok sana. Sekarang begini, aduh ini kacau, ini gimana ceritanya nih. Lihat, hasad, nggak enak ngelihat Bani Khuza'ah berada dalam kenikmatan. Maka datanglah ke Quraisy. Hei Quraisy, termasuk kepada pemuka-pemuka Quraisy, kamu tahu nggak kalau kami ini sangat benci kepada Khuza'ah? Betul, kami sangat marah sama Khuza'ah. Iya, sekarang Khuza'ah enak-enak aja dagang. Lihat, ini gara-gara dengan apa? Naungannya siapa? Madinah, ya Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar itu, emang enak ngelihat Khuza'ah berada dalam kenikmatan kami, ya, berada dalam kesulitan seperti ini. Makanya nanti nih, kalau Khuza'ah datang ke Mekah, izinkan kami untuk buat masalah dengannya. Orang kafir Quraisy mengatakan, hajar aja. Padahal sudah perjanjian. Bila perlu nanti alat-alatnya kamu datang dari Bani Bakar, nggak usah bawa alat-alat. Pedangnya kami siapkan semua di sini. Astagfirullah. Mengerikan sekali Bunda, apa yang terjadi? Disiapkan semua peralatan yang menyiapkan orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan, Bani Bakar kalau kurang pasukan, saya kirim pasukan dari Quraisy. Astagfirullah. Punten, sampailah Khuza'ah. Khuza'ah itu kemana? Khuza'ah itu masuk ke kota Mekah. Begitu masuk Khuza'ah ke kota Mekah, apa yang dilakukan? Subhanallah, yang dia lakukan tawaf. Karena tawaf itu bukan hanya orang mukmin saja, orang Quraisy saja yang, atau orang Arab saat itu, punten, mereka senang tawaf di Mekah itu senang. Hanya saat mereka menduakan Allah, tapi mereka tawaf ada. Coba kalau ibu perhatikan lagi, mungkin ada pelajarannya firman Allah Subhanahu wa taala, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Begitu kan? Nih Bunda, dulu ini orang-orang yang namanya Arab ini selalu mengadakan perjalanan jalan kemana untuk berdagang. Semua orang Arab. Tapi yang paling aman, yang tidak pernah dirampok itu adalah kabilah Quraisy. Kenapa? Karena dia penghuni Mekah. Karena dia penghuni Mekah, nggak mau punya masalah dengan orang-orang Mekah. Kalau punya masalah dengan orang-orang Mekah, bisa-bisa nanti kabilahnya nggak boleh datang ke Mekah. Bisa dipahami nggak Bunda? Sekarang punten di Saudi Arabia, yang masalah dengan Saudi Arabia, ada nggak visanya yang ditutup?
Negara itu nggak boleh datang kemari, ada nggak? Ada nggak sekarang? Ada. Negara mana? Satu. Mana lagi? Cari aja beritanya, saya nggak mau di sini. Iya. Ada beberapa negara yang punya masalah dengan Saudi Arabia. Iya. Apa? Tutup, nggak ada visa ke sana, nggak ada visa. Kan nggak ada. Coba kalau Indonesia punya masalah dengan Saudi, abis itu tutup, nggak boleh datang ke Saudi. Gimana kita? Nggak jadilah umroh tanggal 2 nanti. Iya. Nggak jadi kita berangkat. Gimana? Kalau ditutup, ya. Beberapa negara nggak boleh. Diantaranya tadi, mana tadi? Iran sudah jelas itu. Ya kenapa penyebabnya dan seperti apa? Ada negara-negara yang nggak boleh. Subhanallah. Iya. Nah punten. Orang Quraisy kalau lagi jalan, lagi berdagang, dimanapun dia jalan, kalau ada perampok tinggal ngomong saja, kami Quraisy. Oh Quraisy, jalan. Kenapa? Aku nggak mau masalah denganmu. Nanti apa? Kalau kamu masalah denganku, begitu kami akan datang ke kota Mekah, maka kamu menolak kami. Kenapa? Mereka cinta ke kota Mekah. Makanya Allah katakan li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Maknanya nikmat yang Anda beri, nikmat yang aku berikan kepada kalian wahai orang Quraisy, Anda bisa berjalan dengan lenggang kemana saja dan pada musim apa saja. Itu orang Quraisy. Itu Allah katakan, kenikmatan kalian wahai orang Quraisy bisa berjalan kemana saja tanpa ada yang rampok. Kenapa? Karena kamu orang Quraisy. Tapi kamu tidak merasakan nikmat itu adalah sebuah nikmat. Kenapa? Seakan-akan Anda merasakan hal ini adalah hal yang biasa. Punten, nikmat itu kadang-kadang yang hal biasa kita rasakan, seakan-akan itu tidak terasa nikmat lagi, padahal itu nikmat. Contoh aja makanan tadi. Ibu kalau mau makan yang dicari, ibu kalau mau makan yang dicari itu nasinya apa lauknya? Lauk. Ibu nanya di rumah, "Mbak, lauknya apa?" Ditanya lauknya kan? Iya. Begitu datang lauknya doang, nggak ada nasinya. Baru nanya, kok nggak ada nasinya? Ibu tadi nggak nanya nasi. Bisa dipahami ya? Seakan-akan makan nasi itu udah biasa, padahal itu nikmat. Ingat waktu PLN mati beberapa jam, kelimpungan semuanya kan? Nah, punten, nggak usah yang lama-lama di rumah truk mati PLN, astagfirullah mati. Terasa nggak pentingnya lampu? Begitu tiba-tiba nyala, try. Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah kemana aja? Ya. Nggak pernah adanya rasanya begitu nyalain trik alhamdulillah. Pernah gitu nggak? Jarang kadang-kadang. Trek nyala. Trek nyala. Nggak ada bilang begitu berat mati tiba-tiba nyala alhamdulillah. Bagus tuh PLN tuh bikin semua berzikir itu. Iya. Biar Depok zikir mati 5 menit. Ya nyalain berapa rumah yang bilang alhamdulillah saat itu. Nah punten ini persis Allah katakan kepada orang Quraisy, lila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Ini nikmat yang udah luar biasa buat kalian orang Quraisy, bisa jalan ke sana kemari, nikmat nyaman. Maka nggak mau punya masalah dengan orang-orang Quraisy. Bahaya. Masalah dengan orang Quraisy ditutup nanti oleh orang Quraisy. Nggak boleh datang ke kota Mekah. Nah, pertanyaan apa ya hebatnya, indahnya ke kota Mekah itu dari dulu orang banyak datang, senang datang, hadir, masya Allah. Semua senang. Dan punten termasuk ini kabilah yang namanya kabilah Khuza'ah datang ke kota Mekah. Ngapain? Ya kota Mekah. Apa? Rindu kemana? Rumah Allah. Dia tahu rumah Allah? Tahu. Tapi punten, orang-orang yang menyembah berhala tahu nggak kalau itu Ka'bah rumah Allah? Tahu. Mereka itu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikan Allah Subhanahu. Itu masalahnya. Itu yang paling parahnya. Bunda, apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu Khuza'ah masuk. Bani Bakar mengatakan, nah, nongol nih. Awas ini. Tapi ingat, jangan dihajar di dalam haram. Jangan dihajar di kota Makkah. Nanti kalau sudah keluar, kita serang. Subhanallah, 30 orang dari Bani Khuza'ah datang ke sana. Tawaf. Biasa tinggal di Mekah. Pulang. Ya istirahat di luar kota Mekah, di luar tanah haram, bikinlah tenda. Malam-malam. Hajar. Oleh siapa? Bani Bakar. Peralatannya disiapkan oleh orang Quraisy. Bahkan orang Quraisy ikut bantu dalam penyerangan ini. 30 orang ini subhanallah dihabisi. Beberapa orang yang selamat lari langsung. Ini yang selang menyerangnya itu yang sangat terkenal dari Bani Bakar. Ini adalah nama yang sangat terkenal dari Bani Nufail ibnu Muawiyah. Iya, kalimatnya Nufail ibnu Muawiyah ad-Daili fi jama'at min Bani Bakar.
Ini adalah di bulan Sya'ban, dia menyerang dan beberapa orang yang dari perbatasan sedang diserang oleh Bani Bakar, dia lari ke kota Mekah. Biar aman di kota Mekah itu. Lari karena kalau kota Mekah ini sudah tahu harus aman di tempat itu. Dia lari. Kemana dia larinya laki-laki ini? Laki-laki ini larinya, punten. Laki-laki ini mungkin kalau setiap negara kan ada kedutaan-kedutaannya ya. Larinya itu kalau dibilang boleh dibilang ini ke kedutaannya Bani Bakar ke Bani Khuza'ah. Siapa? Namanya adalah duta dari Bani Khuza'ah yang sangat terkenal juga, namanya Budail ibnu Warqa, ya, Al-Khuza'i. Dia datang ke rumahnya Budail. Budail, buka Budail. Budail, buka Budail. Tiba-tiba Naufal keburu datang. Dihajar pula oleh Naufal. Di kota Mekah, di depan pintu Budail. Budail begitu ngelihat siapa pembunuhnya, tahu Bani Bakar, Quraisy, ikut-ikutan. Kalau dia ini langsung terjun, langsung apa, bagaimana dia akan jadi apa? Korban juga. Maka dia diam. Subhanallah, iya. Begitu dia terjadi kepada seperti kejadian ini, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kata-kata yang sangat indah. Budail mengutus seseorang yang bisa lari cepat dan tahan lapar, tahan haus untuk berangkat ke Madinah. Karena perjalanan cukup jauh. Orang yang bisa cepat. Namanya adalah, yang diutus adalah Amr bin Salim Al-Khuza'i. Ya Amr bin Salim Al-Khuza'i, segera kamu datang ke kota Madinah, laporkan sama Muhammad. Ya, yang terbunuh dari 30 ini tidak semuanya muslim. Masih ada yang berada dalam agama kafir. Maksudnya apa? Tidak mengesahkan Allah. Hanya kenapa? Tapi ini kan perjanjian. Bisa dipahami nggak Bunda? Perjanjian gencatan senjata. Nah ini kan Khuza'ah di bawah naungan Rasulullah. Itu yang menyerang Bakar. Itu yang punten. Daripada siapa? Bawah Mekah. Datanglah siapa? Yang terkenal dengan Amr bin Salim Al-Khuza'i. Datang ke sana. Subhanallah. Rasulullah sedang duduk. Di mana? Di masjid, sedang santai. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang namanya siapa? Amr bin Salim. Cepat sih datang. Siang malam jalan, siang malam jalan, hanya sebentar makan, jalan lagi, hanya sebentar, terus. Jadi benar-benar cepat, nggak ada istirahatnya. Rest area buat dia nggak berlaku. Jalan terus, iya. Rest area nggak ada. Jalan terus. Akhirnya sampailah ke tempat tujuan, Bunda. Sampai di tempat tujuan, Masya Allah. Kalimat yang ada saat Rasulullah sedang duduk di masjid, tiba-tiba yang namanya laki-laki ini Amr bin Salim menyampaikan nasyidnya yang sangat luar biasa. Nasyidnya itu kalau orang sana syair dengan nasyidnya luar biasa untuk disampaikan apa yang ada. Jadi tidak menyampaikan ya Rasulullah tadi begini tidak. Hanya sampai mengatakan kata-katanya, cukup panjang syairnya. Ya Rab, inni nasyidun Muhammada halfana halfa abihi atlada. Qad kuntum wuldan wa kunna walida. Ya, dikatakan summata aslamna walam nanza' yada fansur hadakallah nasran abada wad'u abdallahi ya'tu madada. Pokoknya intinya mengatakan kata-katanya, ya Muhammad, kami datang ke tempat ini ingin mengadukan sesuatu kepada engkau, bahwa kami yang berada di dalam naunganmu baru beberapa saat telah digempur oleh seseorang yang mengingkari janji, ya. Maka bukankah kita berada dalam penaungan yang sangat luar biasa, karena tidak ada penolongan yang paling baik untuk saat ini kecuali darimu. Pokoknya nasyid yang luar biasa. Ada beberapa orang yang tidak paham ini maksudnya apa sih, tapi Rasulullah paham. Begitu berhenti dalam perkataan yang sangat luar biasa ini, Amr bin Salim, Rasulullah tiba-tiba meneriakkan kata-kata kalimatnya, nusirta ya Amr bin Salim, nusirta ya ibnu Amr bin Salim, pertolongan bagimu, hak yang akan kami berikan kepadamu. Maka tanpa lama cuma nasyid begitu, balik lagi dia. Nggak ada datang ke sana terus ngomong lu makan nggak ada. Cuma gitu aja udah seakan gitu udah balik lagi karena tugasnya dikasih itu. Luar biasa Bunda. Jadi tugasnya apa? Ya begitu. Dikasih tahu tugasnya oleh apa namanya? Tadi dikatakan tugasnya Budail ibnu Warqa Al-Khuza'i, ya, dengan menyebutkan kata-katanya berangkat. Siapa? Kalimat yang sangat indah. Kalimat berangkatlah Amr bin Salim, hanya untuk menyampaikan ini. Setelah menyampaikan balik lagi. Dahsyat ini orangnya. Balik lagi. Kemana balik lagi? Ya ke Mekah lagi. Jalan ke Mekah. Nah sekarang ini yang repot sekarang siapa coba?
Yang repot sekarang orang Mekah. Orang Mekah berpikir, waduh, ini ternyata, terutama Abu Sufyan. Abu Sufyan nggak paham dengan apa yang terjadi karena orang-orang ini tidak ikut bermusyawarah dengan Abu Sufyan. Orang Quraisy, memang pemimpin Quraisy seperti Ikrimah bin Abi Jahal ikut menyerang kepada Bani Bakar. Iya, termasuk orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang masih muda-muda itu ikut menyerang kepada Bani Bakar. Begitu tahu Abu Sufyan dengan kejadian ini, bingung Abu Sufyan. Waduh, kenapa kita melanggar janji? Abu Sufyan walaupun dalam keadaan kafir bagaimana, tapi tetap dia harus memegang janjinya. Kenapa kalian berani melanggar janji seperti ini? Bagaimana aku? Kita urusannya dengan Muhammad. Bukankah Bani Bakar telah menyerang Khuza'ah dan Khuza'ah berada dalam hilf ataupun naungan Muhammad, dan Bakar itu berada dalam naungan kami? Bagaimana ceritanya kalau sampai begini? Lalu orang-orang kafir Quraisy, ayo kita meeting emergency ini. Meeting semuanya. Maka disitulah apa yang harus dilakukan dengan kejadian ini. Keluarlah seorang laki-laki, namanya adalah yang sangat terkenal, Abdullah ibn Abi Sarah, atau terkenal dengan Abi Sarah. Abi Sarah ini bunda, biar tahu nih, Abi Sarah ini seorang yang pernah bersama dengan Rasulullah Islam, lalu mencatat Quran, termasuk yang mencatat wahyu, tapi dia murtad. Astagfirullah, dia murtad bunda. Abi Sarah ini murtad. Sampai setelah murtadnya dia bilang kepada orang-orang mengatakan, Quran itu aku palsukan. Dia bilang gitu. Sampai Rasul SAW mengatakan kata-katanya, demi Allah tidak akan pernah ada orang yang mampu memalsukan Quran. Dia dusta. Umar bin Khattab udah gemes saja sama dirinya. Sampai Umar mengatakan, pokoknya kalau lihat dia saya penggal. Itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Nanti sampai dia bilang gini, ya Rasulullah, demi Allah, kalau saya ngelihat dia nanti di Mekah, saya akan penggal dia lehernya walaupun dia sedang bergantung di kain Ka'bah. Punten, di Ka'bah boleh nggak ada orang yang sedang punten, boleh nggak membunuh di Masjidil Haram gitu? Nggak boleh. Ini bukan di Masjidil Haram lagi, tapi sedang punten, kalau dia ini bergantung di depan, maksudnya apa? Di kiswah Ka'bah, saya akan habisi. Tapi bunda, apa yang terjadi? Ada kisah khusus itu nanti ya, nanti kita bahas lagi. Tapi yang jelas ini adalah Abdullah bin Abi Sarah ini orang nggak beres. Dia bilang mengatakan, izinkan aku ini udah lama dengan Muhammad, aku penulis wahyunya Muhammad. Orang murtad. Ya. Lalu apa yang diucapkannya? Begini, aku punya ide. Karena aku mengenal Muhammad, maka tolong camkan baik-baik. Satu, pilih satu. Enaknya kita minta maaf kepada siapa? Bani Khuza'ah. Karena masalahnya Khuza'ah. Yang bisa menghentikan masalah ini tinggal Khuza'ah. Kalau kita dengan Khuza'ah beres, Khuza'ah akan bilang kepada Muhammad, akan bilang apa? Muhammad, ya Rasulullah, kata Khuza'ah, nggak usah diperpanjang, saya udah beres dengan Bani Bakar. Beres nggak kalau gitu? Yang masalah siapa? Khuza'ah sama Bani Bakar. Kalau Khuza'ah itu datang minta maaf, kalau Bani Bakar datang ke Khuza'ah lalu membayar diat, tahu diat? Denda orang yang dibunuh 30 orang itu, berapa diatnya? Dibayarin ke Bani Bakar, ke Bani Khuza'ah, lalu Khuza'ah beres dengan Bani Bakar, tinggal bilang Khuza'ah kepada siapa? Lalu bilangnya ke Rasulullah, bilang apa? Maaf, ya Rasulullah, udah beres urusannya, nggak usah diperpanjang, tuntas. Rasulullah akan memperpanjang nggak kira-kira? Tidak. Maka poin pertama, bayarkan diat. Lalu kata Bani Bakar mengatakan, enak aja, pantas mati itu mah, nggak usah bayar diat, nggak ada. Lalu kata Quraisy mengatakan, ya iyalah, kalau memang kamu bilang pantas mati ya udah, cukuplah begitu, bayar diat. Nggak usah bayar diat. Jadi mana? Nggak mau bayar diat. Kalau gitu ambil yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua dengan mengatakan kata-katanya apa? Subhanallah. Ini kata-kata yang kedua. Kalau memang bayar diat tidak mau, iya, bayar diat itu tadi apa? Denda ya. Kalau bayar diat itu adalah denda. Yang kedua gampang. Caranya adalah Quraisy
bilang aja ke Muhammad, kalau aku sudah melepaskan Bani Bakar dari pengawasanku, biar nanti Rasulullah menyerangnya ke siapa? Bani Bakar. Kita lepas tangan. Bisa dipahami nggak bunda? Cuci tangan. Ya Muhammad, maaf, aku udah lama nggak ikutan dengan Bani Bakar. Bani Bakar tuh udah susah diatur lah. Udah terserah mau diapain sama kamu. Lepas tangan saya ini. Mungkin bisa begitu? Mungkin. Ingin selamat dari genggaman Rasulullah. Ngeri juga kan, bahaya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, oh salah kalau gitu, nggak tanggung jawab kita. Orang yang perlu dilindungi malah kita tinggalkan. Oh jangan. Dia kan di bawah naungan kita. Kita harus perlihatkan kekuatan kita. Jadi bagaimana? Yang pertama ditolak, yang kedua jangan. Kalau gitu yang ketiga, kata siapa? Ibn Abi Sarah. Kata Ibn Abi Sarah yang ketiga apa? Kalau gitu perang. Perang. Bersama siapa? Madinah. Perang. Ini yang keberapa? Ketiga. Kalau gitu perang. Abu Sufyan bilang, oh, jangan dulu perang, jangan. Jangan perang. Saya ada ide, kata Abu Sufyan. Apa? Saya akan datang ke kota Madinah. Iya. Dan bikin perjanjian baru, bahwa perjanjiannya baru untuk apa? Untuk diperpanjang yang namanya gencatan senjata. Begitu diperpanjang gencatan senjata yang ini, iya, maka yang ini akan terhapus. Bisa dipahami nggak bunda? Karena dengan akad baru. Lalu kata teman-teman orang-orang kafir di situ mengatakan, iya, kalau Muhammad belum tahu ada masalah. Kalau sudah tahu, apakah dia mau memperpanjang ini? Bisa dipahami nggak bunda? Kata Abu Sufyan, makanya harus cepat datang ke sana sebelum ada kabar kejadian ini. Bisa dipahami bunda? Harus cepat datang ke sana. Padahal berita udah sampai belum? Udah sampai. Oh cepat tadi. Iya. Udah nggak ada rest area tadi, langsung lari, makanya cepat sampai. Maka dengan mengatakan benar, harus cepat datang ke kota Madinah untuk apa? Memberikan perjanjian baru secepatnya. Masya Allah. Lalu kalau gitu siapa yang berangkat? Pada diam semuanya. Kenapa? Resiko berat gak kira-kira? Punten bunda, resikonya berat. Kalau sudah ketahuan ini telah terjadi pelanggaran, orang kafir datang ke sana, berarti setor nyawa bukan itu? Setor nyawa, berat kan urusannya kan? Kalau siapa yang datang? Udah sepakat ini, tapi siapa yang datang? Itu yang jadi bingung. Persis dulu itu musyawarah. Makanya ada istilah, siapa yang nempelkan lonceng? Ada judul besar, man yu'alliqul jaras. Jadi musyawarah tapi nggak ketemu ujungnya. Itulah seperti musyawarahnya para tikus. Tikus musyawarah nih. Tikus musyawarah, kenapa? Bahaya nih kalau keluar ada kucing kita dimakan nih. Kalau keluar dimakan kucing bahaya ini. Aduh, kita nggak bisa lepas dari kucing ini. Gimana musyawarah? Musyawarah gampang. Kita biar tahu kucing itu datang, tempelin kelincingan, lonceng di sininya. Ada nggak lonceng itu? Ada nggak kucing pakai lonceng itu? Iya. Nah, nanti kita tempelkan loncengan di kucing itu. Begitu kucing jalan, berarti kita tahu, kita lari. Sepakat. Oke, ide jenius. Begitu. Terus yang nempelin loncengnya siapa? Nah itu berantakan, jadi nggak beres kan? Kadang-kadang kita kalau ide wah begitu, siapa gitu bingung. Makanya jangan kayak tikus kalau musyawarah itu. Iya, sepakat semuanya, bener, idenya bagus. Tempelkan lonceng di kucing, maka nanti setiap kucing gerak lonceng bunyi, kita tahu. Bagus, loncengnya ada, benangnya ada. Terakhir siapa yang nempelin? Bingung, siapa yang nempelin? ini jangan musyawarah kayak kucing. Pernah nggak bunda kayak tikus gitu? Ibu pernah nggak musyawarah kayak tikus begitu? Meeting, ketemu ujungnya. Makanya ada istilah, ada istilah man yu'alliqal jaras. Bahasa Arabnya itu siapa yang nempelkin loncengnya di kucing itu? Siapa yang mau nempelin? Nggak ada kan? Nah sekarang udah sepakat nih, cepat harus datang. Tapi siapa datang ke sana? Bingung. Maka lihatlah kepemimpinan siapa? Abu Sufyan yang luar biasa. Saya itu masih dalam keadaan kafir. Demi menyayangi masyarakat, ada Abu Sufyan. Saya yang akan datang ke sana. Berangkatlah Abu Sufyan. Subhanallah. Abu Sufyan sedang berjalan datang ke sana. Berjalan ke sana. Jumpa dengan siapa? Amr bin Salim. Amr bin Salim Al-Khuzai yang baru saja memberikan kabar.
Waduh, ketemu. Kata Amr, waduh, Abu Sufyan ini. Kata Abu Sufyan, wah, Amr bin Salim nih. Kata Amr bin Salim, ini dari Madinah bukan ya? Iya. Dari kata Amr bin Salim, ini mau ke Madinah kayaknya nih. Begitu ketemu, apa kabar? Biasa ngobrol-ngobrol. Kata Amr bin Salim, dia bilang mengatakan, mudah-mudahan nggak nanya aku datang dari mana. Kata siapa? Abu Sufyan, mudah-mudahan jangan nanya aku mau kemana. Dua-duanya berharap gitu. Jadi ngobrol cuma hambar. Gimana makannya, gimana perjalanannya, ini semuanya. Begitu udah pisah. Kata kalimat yang diucapkan siapa? Amr bin Salim. Syukur nggak nanya aku dari mana. Kata Abu Sufyan, syukur nggak ditanya aku mau kemana. Bisa dipahami ya? Tapi yang namanya Abu Sufyan, cerdas, pintar. Selama dalam perjalanan begitu terpisah, dia ikuti jejak unta, dia datang dari mana. Tidak terlalu lama dia menemukan kotoran unta tadi. Begitu dicek kotoran unta, ternyata punten kotorannya itu biji-biji kurma. Dia bilang, tidak ada yang kasih makan unta dengan kurma kecuali orang Madinah. Berarti unta ini datang dari Madinah. Tidak mustahil yang namanya Amr ini baru datang dari Madinah. Tapi pertanyaannya, apakah secepat itu setelah pembunuhan dia datang? Kapan dia berangkat meninggalkan Mekah? Kayaknya kalau dia berangkat ke Madinah, kayaknya dihitung. Kalau kejadiannya malam, paling tidak pagi-pagi harus berangkat. Apakah secepat itu dia berangkat setelah kejadian langsung berangkat? Bisa dipahami ya? Tapi kalau benar-benar dia pas kejadian langsung berangkat, mungkin dengan tanpa istirahat. Tapi mana mungkin, dia juga pintar, dia cerdas. Tapi mana mungkin, ya udah nggak usah pikir panjang lah jalan, nanti nggak jalan jadi berangkatnya. Berangkat kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, Abu Sufyan sudah ada keraguan, kayaknya sudah sampai ini, sudah sampai berita ini. Ke siapa? Ke Rasulullah atau ke Muhammad. Sampailah datang ke mana? Ke Madinah. Setibanya di Madinah, Abu Sufyan, apa yang harus dijumpai siapa dulu kira-kira ya? Ibu tahu siapa yang dijumpai oleh Abu Sufyan pertama kali siapa? Putrinya. Siapa putrinya? Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa lagi yang datangin? Masa nanti ada anak akan bunuh ayahnya atau bagaimana? Datanglah ke Ummu Habibah. Diketuk pintunya. Subhanallah, rindu dan kangen antara ayah dan anak itu terjadi. Anakku, apa kabar ayah? Apa kabar? Layaknya ayah dan anak. Subhanallah. Dan ternyata luar biasa. Adab kepada orang tua, walaupun dia itu adalah orang yang tidak beriman, orang tuanya kafir, tetap berlaku wahfid lahuma janahatul, tetap berlaku wala taqul lahuma uff. Tapi kalau sudah diajak dalam masalah akidah, ibu menolaknya dengan baik dan katakan tidak mungkin. Tapi hormatnya baik. Jangan pernah ibu berjalan, saat berjalan dengan orang tua, ibu berada di depannya. Jadikan orang tua di sampingnya atau di depan ibu. Jangan pernah berjalan orang tua di belakang kita. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Jangan pernah kalian berjalan di depan orang tua, jalanlah di belakangnya ataupun di sampingnya orang tua. Subhanallah. Kedua, jangan pernah engkau duduk duluan daripada orang tua. Orang tua duduk dulu baru duduk. Begitu kita sudah tempat duduk ada orang tua datang, Anda berdiri, berikan ke orang tua. Itu adabnya. Ini kita lagi makan, datang orang tua lagi celinguk cari kursi, Pak cari sandal Rasul, Pak, astagfirullahaladzim. Jangan ya, begitu datang duluan, misalnya begitu datang ke sini bersama orang tua, mana orang tua duduk? Pak silakan Pak duduk di sini. Setelah orang tua duduk, baru kita duduk. Jangan pernah seorang anak duduk duluan. Iya, jangan pernah seorang anak duduk duluan sebelum orang tua duduk. Kata siapa? Kata Rasulullah. Dan jangan pernah Anda berbicara bersama orang tua terhalang dengan seseorang. Misalnya saya berbicara dengan orang tua saya, iya, lalu depannya ada orang. Jadi akhirnya gini, Pak, ini kehalang. Ini kehalang. Bersama dengan orang tua harus dengan wajah biwajhin, dengan wajah ketemu. Tidak ada. Maksudnya apa? Karena biar Anda tidak ada teriakan ketika bicara. Ini kadang, astagfirullahaladzim. Itu bagaimana? Itu benar-benar adabnya itu tidak ada. Ini Rasulullah sampai bilang gini. Dan jangan sampai pernah Anda berjalan, lalu apa? Angin jalan Anda tersibakan ke orang tua. Ini kalau kita lagi duduk orang anak jalan, ternyata nggak kekepret gitu, atau nggak tersentuh, nggak, cuma angin jalan kita ini
apa namanya? Terhiliwirkan gitu ya. Apa? Saya bingung nyebutnya. Apa? Saya bingung itu ya. Pokoknya nah, itu kan ada anginnya kan? Itu tidak boleh, makanya lewatlah belakang. Saking anginnya saja nggak boleh. Jangankan anginnya, tercium. Kalau ibu mungkin pakai parfum ataupun bapak-bapak pakai parfum. Begitu lewat, set, udah lewat. Apa ini? Nah, begitu lewat, subhanallah. Begitu lewat ternyata apa? Ada parfumnya. Itu sama dengan anginnya lewat gitu. Makanya jangan pernah berjalan depan orang tua, ambillah di belakang. Waduh, luar biasa. Rasulullah menjaga bagaimana caranya. Abu Hurairah pernah dipanggil sama ibunya. Ya Abu Hurairah. Ibunya neriak kan? Abu Hurairah jawab, "Labbaik, siap, iya." Begitu, "Iya ibunda." Astagfirullah. Kenapa? Karena jawabannya teriak dan itu salah. Abu Hurairah cepat datang. "Iya bu." Nah, begitu. Ini melang. "Nah, oi." Astagfirullahaladzim. Ya itu tadi bunda. "Ambilan handphone punya mama di mana?" Teriaknya. Iya. "Di kamar dekat kasur mah." "Nggak ada." Woi, teriak-teriak udah kayak di hutan. Ya punten, kalau ada orang tua gitu kita jangan sama-sama begitu. Datangin, "Ya ma, ada apa ma? Ini tolong bawain ini punya mama." Nanti mama juga nggak teriak kalau kita datang. "Oh gitu ya, ya siap mas, sebentar." Datang lagi, Masya Allah. Ini Abu Hurairah begitu bilang, "Labbaik." Astagfirullah. Lari ke hadapan ibunya dan dipeluknya ibu dan diciumnya. Dia bilang, "Maaf bunda, maaf ibu tadi Ibunya, "Kenapa?" "Tadi saya jawabnya terlalu keras." "Nggak apa-apa." Tapi nggak enak hatinya. Apa yang dia lakukan? Dia saum beberapa hari untuk minta ampun pada Allah. Masih belum juga tenang, dia ini memerdekakan budak untuk menebus kesalahannya. Waduh, kalau ada anak kayak gitu, aduh. Ibu, kalau bahagianya. Sekarang saya tanya, kalau punya anak begitu, ibu gitu nggak sama orang tua? Ah, itu dia. Aduh, kalau ada anak begitu, ibu sendiri nggak begitu. Iya, saya juga nggak begitu. Nasihat buat kita. Subhanallah, koreksi buat kita. Kama tadin tudan. Seperti apa Anda melakukan orang tua Anda, seperti itulah nanti anak-anak Anda memperlakukan Anda. Kama tadin tudan. Hal apa itu? Tidak. Iya, mungkin itu bahasa kita saja. Iya. Saya lanjutkan dulu ya. Datang Abu Sufyan, Ummu Habibah, atau dikatakan Ramlah nama aslinya. Berpelukanlah, "Anakku, ayahku." Masya Allah, duduklah. Tiba-tiba bunda tahu, begitu di situ kan rumah Rasulullah itu tidak besar, tidak apa, ada kasurnya Rasulullah ya, di situ juga bisa dikatakan tempat duduk. Karena Rasulullah itu ya tempat duduk di situ, tempat tidurnya di situ. Kalau ada terima tamu ya di situ juga. Punten, ada semacam kasurnya Rasulullah. Ya kasur Rasulullah itu tidak kasur waduh yang full latex apa spring bed apa segala macam. Sampai beberapa kali Rasulullah kalau sedang tidur, punten, ininya itu bangun terlihat daun-daun kurma yang nempel di sininya. Karena apa? Memang dengan daun kurma ditempel-tempel tempat tidurnya di situ. Begitu bangun ada di sini. Kelihatan. Sampai Umar bin Khattab menangis. Kata Umar, "Ya Rasulullah, jika engkau utus aku untuk mengambil kasurnya Raja Romawi, saya akan berangkat ke sana untuk mengambilnya. Engkau melihat wajahmu seperti itu, ada bekas daun-daun kurma. Kalau kita tidur kan apa? Cetakan di sini ada. Apa yang ada? Nyiplak gitu ya. Subhanallah, ini mah tidurnya luar biasa. Udah kasur, udah apa namanya, bantalnya dari burung angsa. Subhanallah, bukan daging angsa, bulunya, bulu angsanya. Waduh, enak di sini. Aduh, nyaman gitu ya. Tiba-tiba Rasulullah bilang apa? Wahai Umar, apakah? Lihat kata Umar, kata Rasulullah, "Ya Umar, apakah kita ridho mereka memiliki dunia tapi mereka tidak memiliki akhirat? Kalau kita memiliki akhirat, yang pasti itu jauh lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia." Itu kata Rasulullah. Nah, pas Abu Sufyan datang, tergelar tikar Rasulullah yang biasa Rasulullah duduk dan Rasulullah tidur. Begitu Abu Sufyan mau duduk, kata Ummu Habibah, "Sebentar Bapak, sebentar. Kenapa? Sebentar." Dilipatnya itu, kasurnya itu dilipat. Setelah dilipat, dipindahkannya. Silakan duduk. Suruh di tembok duduknya. Tikarnya udah digulung. Lalu kata Abu Sufyan, "Anakku, aku bertanya, kenapa engkau gulung tikar itu?
apakah tikar itu kotor sehingga aku yang bersih lalu takut tikar itu mengotori aku, atau apakah tikar itu bersih aku kotor sehingga aku tidak boleh mengotori tikar itu? Bisa dipahami nggak nih? Kalau ibu mau duduk tiba-tiba digulung tikar itu, ibu nanya, ini kenapa? Karena tikarnya kotor atau saya yang kotor, gitu kan? Apa kata Ummu Habibah? Maaf bapak, ini tikarnya Rasulullah bersih dan kamu itu kafir. Kafir itu najis, nggak boleh duduk di sini. Subhanallah. Iya, iya, sahih jelas. Ini punya Rasulullah. Nggak boleh didukul oleh orang lain, apalagi seorang laki-laki musyrik kafir. Innamal musyrikuna najas dalam Al-Quran. Ini ada dakwah yang luar biasa. Maka bapaknya bilang, mengatakan, tadinya mau minta tolong sama kamu, tapi terlalu mencintai Rasulullah kayak begini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Ya udah, diam aja. Abu Sufyan mengatakan, dahsyat ini. Sebegitunya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Iya, kenapa? Yang pantas dicintai dengan sebenarnya itu hanya dua, bunda, Allah dan Rasulnya. Yang pantas. Ini kalau saya katakan, ini pasti ibu kaget nih. Ibu, langgengnya rumah tangga itu bukan karena cinta. Bukan karena cinta. Cinta sama awatif, emosi cinta. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu cinta. Makanya dalam Al-Quran, bahwa langgengnya rumah tangga itu bukan karena cinta. Ada nggak di sini? Wa ja'ala bainakum, lanjutkan, mawaddah. Tidak wa ja'ala bainakum mahabbah, nggak ada. Tapi mawaddah. Cinta itu awatif, awatif itu emosi. Punten bunda, pernah nggak ibu gini? Pokoknya nanti kalau saya punya uang, saya mau beli handphone. Nanti kalau saya punya uang, saya mau beli tas. Kalau saya, udah kebayang, udah kesemsem aja tas udah dibayang. Bunda ya, begitu ada uang, ibu uang punya, dan waktu ada, tiba-tiba nggak jadi Kenapa? Karena cintanya sudah nggak ada. Bisa dipahami nggak bunda? Nah, ibu pernah dibilang mengatakan, saya nanti melihat iklannya, apalagi sekarang gampang kan, jualan di handphone itu. Ibu kerjaannya, waduh, buat ke online aja, kerudung buka, kerudung model gitu kan. Tas buka tas, itu subhanallah bisa anteng belanja. Beli mah enggak, cuma cepret, taruh cepret di kantong ranjang, cepret di kantong ranjang, terus aja dibeli mah nanti. Ya, akhirnya ibu bilang dalam hati, pokoknya ada uang, ini saya beli ini. Ibu cinta tuh kan, suka kan, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ada keinginan tuh. Tapi 2 hari 3 hari nggak ada, tuh cinta hilang. Cinta itu hilang. Paling lama usia cinta itu seperti usia, punten kata-katanya, seperti usia daun yang sedang berkembang ataupun bunga yang sedang mekar. Cepat layu. Itu cinta itu nggak abadi bunda. Punten, ini harus dipertahankan. Maksudnya harus dipahami. Sebetulnya bagus kalau di Pasutri. Nanti kapan Pasutri ini? Sabtu yang akan kapan? Keempat ya. Ya sudah, nanti buat nanti aja ini ya. Sekarang nih punten, sedikit lagi nih biar tahu nih masalah cinta nih, punten. Ibu, bapak atau laki atau perempuan sama. Begitu ngelihat seorang laki-laki, seorang wanita ngelihat, ih ganteng ya, ih cantik ya. Ketemu lagi, cantik ya, ganteng ya. Ketemu lagi, tapi biasa ya. Akhirnya biasa ya, biasa, hilang. Seperti itulah cinta itu. Cinta itu seperti yang namanya bunga yang sedang mekar. Tiba-tiba seberapa lama bunga itu mekar? Kan layu. Maka yang paling hebat, yang menjadikan langgengnya keluarga bukan cinta, tapi apa? Mawaddah warahmah. Itu apa mawaddah, apa rahmah, itu beda dengan cinta. Kenapa? Kalau ibu pun tadi cinta nih, ibu punya teman dari Jogja misalnya, datang ke rumah, ibu sambut, selamat datang, senang bahagia, silakan masuk, silakan. Terus ibu bilang gini, bapak kita sambut dia, kita jamu dia. Kenapa? Biar nanti kalau kita datang ke Jogja, dia juga jamu kita. Itu cinta. Itu cinta bunda. Itu cinta. Dan begitu datang, selamat datang, silakan datang. Sehari oke, 2 hari oke, 3 hari, udah seminggu nggak balik-balik, kesel. Punten, itu cinta, ada bosannya. Bisa dipahami bunda? Itu cinta tuh begitu tuh. Cinta itu nggak lama, itu cinta. Cuma kita nggak terlalu memahami. Sesungguhnya namanya cinta itu awatif, emosi yang kadang ada, kadang tidak ada. Kalau kita berbuat baik, ingin mendapatkan balasan, itu cinta namanya. Dan
Ibu jangan mengharap cinta dari seseorang. Karena apa? Yang ibu harapkan mungkin tidak bisa dibalasnya oleh orang yang kita cintai. Yang pasti membalas cinta ibu dan cintanya lebih dahsyat saat membalas hanya Allah. Maka yang pantas dicintai dan ibu mengharap balasan itu hanya dari Allah. Maka Al-Quran mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tidak mengatakan asyaddu mawaddatan lillah. Tidak begitu. Tapi asyaddu hubban lillah. Silakan ibu mencintai Allah dan minta balasan dari Allah. Monggo, karena Allah pasti bisa balas. Kalau ibu berbuat baik kepada manusia, mengharap balasan dari manusia, bisa dibalas gak? Tidak. Makanya setiap ada orang berbuat baik, kita cuma bilang apa? Jazakallah khair. Karena kita nggak bisa membalasnya. Cukup Allah yang membalasnya. Tapi namanya mawaddah, dahsyat artinya bunda. Rahmah, dahsyat artinya. Maka Al-Quran mengatakan yang menjadikan langgengnya sebuah keluarga, bukan, punten. Yang menjadikan langgengnya keluarga itu mawaddah, rahmah. Bukan cinta. Karena cinta itu sesaat. Ya nggak usah jauh-jauh. Bunda lagi seneng, pokoknya saya makan ini, itu cinta sebenarnya, suka. Tapi saya itu nggak suka lagi. Berapa banyak sekarang pakaian, warna, apa yang dimiliki, cinta, abis itu sudah tidak lagi. Kenapa? Itulah cinta. Handphone pertama kali, handphone saya di mana? Ketinggalan di rumah. Iya, subhanallah. Punten, iya. Misalnya bunda punten, handphone pertama kali beli diapain sama bunda? Wah, bukan hanya kotor sedikit, lap. Wah, naruh aja, taruh di sini handphone. Udah 2 tahun, 3 tahun, masih begitu nggak perilakunya? Mana cintanya? Cinta awal mana? Nggak ada. Ganti, nanti udah beberapa lama begitu lagi. Waduh, begitulah namanya cinta. Subhanallah, cinta itu tidak lama. Yang lama itu mawaddah, rahmah. Apa mawaddah, apa rahmah, itu nanti di pasutri saya sampaikan, insya Allah. Iya, walaupun agak sedikit hari Sabtu yang akan datang atau Sabtu lagi ya. Insya Allah kita lihat di pasutri dengan mata kan cinta versus mawaddah. Oh hebat ya, mahabbah versus mawaddah. Apa versi mawaddah dan apa yang namanya cinta. Nah ulangi lagi, maka yang menjadikan Abu Sufyan datang ke sana ditolak oleh siapa? Ummu Habibah menerima, tapi tadinya mau bilang begini, Ummu Habibah, tolong engkau kan anakku, tadinya nih bilangin sama suamimu, bapakmu datang ingin memperpanjang apa? Perjanjian, akad baru lagi. Tadinya mau bilang begitu, tapi ngelihat ranjangnya aja, kasurnya jadi lipat. Mana mungkin mau curhat gitu, nggak kayaknya gagal. Maksudnya nggak usah minta tolong sama dia. Cuma berkunjung aja, kangen sama ayah sama anak biasa. Setelah itu berpikir siapa yang harus lakukan. Tapi akhirnya bicara juga sama siapa? Ummu Habibah, tapi tidak minta solusi apa harus dilakukan. Anakku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ayahmu ini minta sama suamimu Muhammad untuk diperpanjang yang namanya gencatan senjata dari mulai tahun ini, mulainya saat ini, baru lagi. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ummu Habibah? Jawabannya sudah diterka. Aku tidak berani bilang masalah ini adalah urusan engkau dan Rasulullah. Datanglah sama Rasulullah. Biasanya tenang, nanti aku ngomong, nggak ada. Tenang, aku bicara, nggak ada. Mentang-mentang suamiku gampang, nanti saya begitu datang ting tang dulu, duduk, setelah saya ngomong, nggak ada. Apa dia bilang? Enggak, saya ini bukan urusan saya, bicara aja. Bunda tahu apa yang terjadi? Langsung datang ke hadapan Rasulullah. Itu kan pas malam itu memang bukan malamnya Ummu Habibah. Rasulullah tidak berada di tempat Ummu Habibah, bukan malamnya Ummu Habibah, dan di situ ada Abu Sufyan. Jadi orang banyak yang nggak tahu kalau malam itu ada Abu Sufyan di mana? Di Madinah. Iya. Begitu selesai pagi, Rasulullah sedang berkumpul. Rasulullah tiba-tiba menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Saya merasakan kehadiran Abu Sufyan datang kemari. Subhanallah. Umar udah pasti kalau Rasulullah merasakan, Umar pasti. Ada apa maunya ya Rasulullah? Nggak ada bilang, hebat Rasul. Nggak ada bilang, saya merasakan ada Abu Sufyan. Nggak ada utusan mengatakan, dia bilang, hebat. Sejak kapan? Nggak nanya. Langsung Umar, ada urusan apa? Apa yang diinginkan ya Rasulullah? Kira-kira orang itu datang kemari. Dia ingin memperpanjang perjanjian. Oh, jadi semua udah tahu kalau Abu Sufyan itu akan datang untuk memperpanjang perjanjian. Datang. Siapa yang datang? Abu Sufyan.
Begitu datang Abu Sufyan, Rasulullah melihat, oh ini ternyata benar. Para sahabat nggak kaget, Abu Sufyan nggak tahu, udah kasih tahu. Iya, oh benar nih Abu Sufyan datang. Celuk datang, ada Rasulullah. Iya, datang. Dia bilang dengan mengatakan, Muhammad, biasa muamalah basa-basi sebentar. Setelah itu Muhammad, kata Abu Sufyan, aku melihat yang namanya gencatan senjata itu mantap sekali. Dengan adanya gencatan senjata, yang namanya perdagangan berjalan dengan baik, keamanan bagus, bahkan semua terkendali. Maka saya jauh-jauh datang dari Mekah kemari. Gimana menurutmu kalau kita perpanjang gencatan senjata ini, kita perbaharui lagi hari ini? Rasulullah senyum, kan kemarin udah tahu daripada siapa? Utusan sana. Rasulullah tidak bilang, aku tahu masalah ini, enggak. Rasul cuma bilang gini, Abu Sufyan, engkau minta perpanjangan gencatan senjata, apakah kamu melanggar perjanjian itu? Tegas Rasulullah. Kalau kami sama sekali mengindahkan perjanjian itu. Dan jika engkau memaksa untuk memperpanjang, pasti ada sesuatu yang terjadi kepadamu. Dan cukuplah perpanjangan itu tidak dibicarakan. Maksudnya apa? Tidak ada perpanjangan. Cukup yang kemarin, 10 tahun sudah cukup. Dan ingat, kata Rasulullah, jika ada yang melanggar di antara kalian, ya, kamu siap-siap untuk mendapatkan apa yang akan kami putuskan. Sesungguhnya kami tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah melanggar daripada perjanjian ini. Itu yang kami jawab hari ini. Abu Sufyan sudah, waduh, bahaya ini. Abu Sufyan gak maksa lagi. Kenapa? Karena kalau sedang berbicara begitu, iya, ini apalagi Rasulullah ngadu debat begitu nggak? Baik, saya akan pikirkan. Yang benar juga Rasulullah yang berpikir. Saya akan pikirkan. Dia tunduk, bergerak ke belakang. Apa yang dilakukan? Oh, saya harus ada orang yang membela saya ini. Yang paling dekat dengan Rasulullah Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, mau bantu aku? Bantu apa? Tolong bantukan ngomong kepada Rasulullah kalau engkau mendukungku untuk memperpanjang gencatan senjata. Abu Bakar mengatakan, tidak berani saya. Ini keputusan Rasulullah. Setelah Abu Bakar, Umar datang. Umar, dia lagi. Umar, memang beda jawabannya. Tolong bantu aku untuk menjadikan kita ini diperpanjang gencatan senjata. Tolonglah Umar. Apa kata Umar? Dengar ya, kata Umar. Seandainya ada yang melanggar perjanjian itu, nggak digubris yang pertanyaan ini, aku akan menyerang Mekah walaupun tanpa pasukan. Subhanallah. Dan walaupun hanya ada kumpulan semut yang akan menolongku dalam menggempur kalian, aku akan bawa pasukan semut itu untuk menghancurkan kota Mekah. Ya, kata siapa? Abu Sufyan. Minta perlindungan malah mau nyerang. Udah datang ke siapa? Ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan tidak. Datang ke Ali bin Abi Thalib juga tidak. Lalu kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak mampu. Iya. Lalu Abu Sufyan bilang, Ali, saya tahu kamu sejak kecil itu cerdas loh. Jadi Ali bin Abi Thalib kecerdasannya itu sudah nampak dari sejak kecil. Menurutmu, idemu bagaimana Ali? Apa yang harus saya kerjakan? Kata Ali bilang gini aja. Kalau kamu datang ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, lalu ke saya tidak bisa menolongmu. Kau kan pemimpin Mekah. Kau kan pemimpin Mekah. Kau kan nomor 1 di Mekah. Maka besok pagi, orang-orang kan banyak kumpul di masjid. Pastilah ada orang yang sayang sama kamu. Di antara banyak yang orang. Punten, ada perkataan begini Bunda. Kalau ada orang di sini bicara, siapapun, penjahat sekalipun, semua benci kepada orang itu, insya Allah ada di antara yang hadir di sini mungkin tidak membencinya, walaupun itu pantas dibenci, mungkin begitu ya. Dia ada kata-kata begini. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Ini begini Bunda kata-katanya. Kalaulah kita melihat seorang ulama sedang bicara, yang hadir di situ
tidak semuanya mencintainya. Mungkin ada yang tidak mencintainya, bahkan ingin menjatuhkannya, mungkin. Tapi kalau ada orang di situ, seseorang yang jelas-jelas penjahat, gitu kan? Semua orang membencinya, mungkin ada saja salah satu di antara mereka yang tidak membencinya, bahkan menyayanginya. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Jadi tidak semuanya sepakat dalam lingkungan itu semuanya semuanya enggak. Itu yang dikatakan Sayyidina Ali. Engkau kan pemimpin Mekah, pastilah yang namanya pemimpin Mekah itu yang sangat dihargai, dihormati. Terus bagaimana? Besok pagi pas lagi kumpul semuanya, lihat bunda, kau datang ke sana dan kau bilang gini, hai kalian semuanya yang hadir di tempat ini, aku adalah Abu Sufyan. Bilang gitu kata Sayyidina Ali. Lalu apa? Kau bilang, aku Abu Sufyan, aku pemimpin Mekah, aku cinta perdamaian, aku cinta yang namanya punten kasih sayang, maka aku ingin memperpanjang yang namanya gencatan senjata agar tidak ada terjadi peperangan. Tolong bantu yang hadir di sini, siapa yang sepakat dengan inginnya ada perpanjangan itu. Dari ratusan atau ribuan jamaah yang hadir di masjid, adalah satu orang yang angkat tangan nanti. Untuk apa? Membantumu ya Abu Sufyan, kata Ali. Kata Abu Sufyan, ini kira-kira berhasil nggak? Kata Ali, enggak. Kata Ali, enggak. Terus kata, kenapa kamu kasih ide kepada saya kalau nggak berhasil? Namanya juga coba-coba. Coba-coba, bisa dipahami nggak bunda? Ini punten-punten, kalau saya datang kemari misalnya, ada orang yang benar-benar insya Allah semua berbeda pendapat. Mungkin gak berbeda pendapat? Mungkin kan? Mungkin. Subhanallah, ada saja berbeda pendapat. Nah, tapi Ali sudah bilang gak mungkin berhasil, tapi dikasih ide, tapi boleh dicoba. Kalau ada satu orang aja di antara sahabat bilang, ya aku dukung, lumayan kan? Nanti temennya ada yang dukung lagi, karena teman ini punya teman kan? Punya teman, dukung, lumayan tuh masih banyak. Pagi-pagi pas sahabat lagi ngumpul, datang Abu Sufyan. Ayuhan nas, ini kata ide Ali kan? Hai semuanya yang hadir di tempat ini, aku Abu Sufyan, aku pemuka Quraisy, aku sangat mencintai kalian dan aku tahu kalian mencintaiku. Pede banget. Iya. Dan aku tahu, kalian tahu tentang aku, bagaimana aku ini penyayang, bagaimana aku tuh suka dengan cinta dan kasih sayang, bagaimana aku ini suka dengan perdamaian. Kalian tahu dengan gencatan senjata yang sudah ditentukan selama 10 tahun ini membawa keberkahan dan keindahan. Maka kedatanganku jauh-jauh ke tempat ini ingin melanjutkan perdamaian ini agar tidak lagi antara kita pertempuran. Maka saya mohon, minta bantuannya siapa yang sepakat dengan perpanjangan gencatan senjata itu. Silahkan. Nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Silahkan, siapa? Nggak ada. Langsung dalam hatinya, kurang ajar Ali ini. Sampai Abu Sufyan bilang, mengatakan, saya tidak pernah lupa Ali telah mempermalukan saya. Itu kecerdasan Ali itu begitu tuh. Kenapa Ali kasih ide begitu? Karena Ali tahu kalau sesungguhnya bakalan ada seorang Abu Sufyan didukung oleh siapapun orang mukmin, nggak ada. Itu kompaknya begitu dulu itu. Kalau sekarang mah, aduh, kacau. Nggak usah diperpanjang. Ibu ketawanya beda tuh. Saya tahu ibu. Sekarang mah astagfirullahaladzim, yang aneh-aneh aja banyak didukung. Muslim pula, bergelar pula, punya ilmu pula, kelihatannya kan aneh kan? Coba bunda, Ali bin Abi Thalib melakukan hal itu kenapa? Karena yakin gak bakalan ada yang angkat tangan dukung Abu Sufyan. Tahu gak bakalan. Kan Ali sudah bilang juga, kata Abu Sufyan, berhasil gak kira-kira? Ali sudah jawab, enggak. Terus kenapa kamu kasih ide itu? Ya coba-coba. Tapi kan berada dalam pikiran, coba nggak ya? Tapi saat gitu nggak ada yang mengegubris, malu nggak kira-kira? Malu. Lihat kata-katanya. Kalau gitu, ternyata aku punya kepastian kalau kalian ini ingin memutuskan hubungan di antara kami. Gitu kan? Rasulullah langsung jawab, Abu Sufyan, yang mengatakan memutuskan itu bukan kami, tapi keluar dari mulutmu itu. Kejebak 2 kali itu. Iya. Sekarang kami tidak mengatakan memutuskan, tapi itu keputusanmu dan itu adalah perkataanmu yang memutuskan itu.
Waduh, langsung ingat lagi ke Ali. Nggak beres nih, gara-gara Ali saya kejebak lagi. Ini cerdasnya Ali bin Abi Thalib tuh begitu, budak masukin perangkap tuh kayak gitu. Maka Abu Sufyan pulang dalam keadaan marah dan sampai ke kota Mekah. Tiba di kota Mekah, apa yang terjadi? Orang menunggu, gimana berhasil diperpanjang, gimana berhasil diperpanjang? Tidak. Bagaimana? Tunggu apa jawaban dari Rasulullah, karena belum ada kepastian. Karena Rasulullah mengatakan masih tapi yang lama, ya kan? Tapi maksudnya apa? Dari Rasulullah itu apa keputusannya sekarang? Apa memaafkan? Jadi gini, kalau sudah tahu kabar ini tentang pembunuhan daripada siapa? Bani Khuza'ah, apakah Rasulullah memaafkan? Apa menyerang? Itu keputusannya. Bisa dipahami bunda? Hanya menunggu keputusan itu. Maka Abu Sufyan dan orang Makkah menunggu keputusannya. Ternyata Rasulullah punya keputusan lain. Rasulullah begitu Abu Sufyan pergi, langsung bilang kepada Aisyah, Aisyah, siapkan baju perang. Subhanallah. Siti Aisyah, siapkan baju perang, siapkan. Rasulullah keluar, baju perang sedang disiapkan. Rasulullah ditanya Aisyah, siapkan baju perang. Kemana ya Rasulullah? Rasul kasih ide. Sambil begini, jangan dikasih tahu siapapun, Makkah. Aisyah tahu, Makkah. Sambil beresin baju perangnya, datang siapa? Abu Bakar. Wahai anakku, ini baju perang. Iya wahai bapakku. Untuk Rasulullah? Iya. Mau perang Rasulullah? Iya. Mau kemana? Kenapa? Saya tidak boleh kasih tahu. Tapi kamu tahu? Saya tahu. Kalau bilang saya nggak tahu, bohong nggak itu? Bohong. Itu hebatnya wanita, luar biasa itu. Saya tahu. Cuman Rasulullah bilang jangan kasih tahu. Makanya saya nggak bakal kasih tahu. Maaf. Tolong dong kepo dikit. Nggak ada, subhanallah. Anakku kan tolong bilang langsung. Nggak ada. Diam nggak ada yang bilang. Nggak boleh. Abu Bakar maksa tidak. Oh jadi kamu tahu? Tahu. Jadi kamu nggak mau ngasih tahu? Iya, karena amanah Rasulullah. Ya sudah kalau gitu. Tapi ini akan terjadi perang. Akan. Subhanallah. Datanglah siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sudah siap baju perang? Betul. Mau perang? Betul. Hawazim? Bukan. Ghatafan? Bukan. Ataupun yang lainnya seperti yang akan menyerang kemarin waktu Mu'tah itu kan? Iya. Mau menyerang, kata, masa bersama orang Romawi? Kan kemarin bersama orang Romawi ya, dalam perang Mu'tah itu. Mengatakan akan perang lagi? Bukan. Kemana ya Rasulullah? Makkah. Tapi jangan bilang-bilang Abu Bakar, cukup kita yang tahu. Lalu Abu Bakar bilang, Makkah, kita kan dalam perjanjian 10 tahun. Rasulullah bilang, mereka yang telah melanggar perjanjian itu Abu Bakar, kita hukumi dia dengan telah melanggar perjanjian itu. Lalu bilang, siap, keluarlah. Abu Bakar menyiapkan. Umar ada. Abu Bakar siapin. Iya, apa? Perang. Kemana? Kamu tahu Abu Bakar? Aku tahu. Tapi nggak boleh bilang. Umar kepo? Tidak. Siap-siap saja. Maka persiapan Rasul menuju kota Mekah, kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah menyiapkan pasukan tanpa diketahui mau kemana berangkatnya. Dan semua pada bertanya kemana, tapi pasukan sudah disiapkan. Itulah sampai rahasia Rasulullah mengatakan tidak boleh ada orang yang masuk dari kota Mekah, dari kota luar ke kota Madinah. Madinah tidak menerima tamu saat ini. Dan dari Madinah tidak boleh ada yang keluar. Kenapa? Dirahasiakan dalam penyerangan ini. Bisa dipahami nggak? Tolong jaga setiap perbatasan. Madinah tidak menerima tamu. Dan tolong jaga perbatasan. Tidak boleh ada yang keluar dari kota Madinah. Kenapa? Jangan sampai ada berita ini keluar nanti kemana-mana. Rasulullah sudah nyiapkan pasukan. Itulah dahsyatnya. Keindahan yang terjadi, takhtit itu apa? Siasat yang Rasulullah gunakan untuk menyerang kota Mekah. Siasat yang brilian, siasat yang luar biasa. Kenapa? Karena ini kecerdasan Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Mekah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal sudah 5 kilo kira-kira jaraknya. Baru ketahuan. Dan ini adalah kecerdasan Rasulullah dan taktiknya, bagaimana cara mematai-matai, bagaimana cara jalannya aman. Waduh, indahnya. Gimana masuknya? Bulan depan kita lanjutkan. Iya. Apa itu? 2 minggu lagi, bukan 2 depan, 2 minggu lagi. Benar, 2 minggu lagi insya Allah. Bulan depan 2 minggu lagi makan? Iya benar, 2 bulan depan. Hari ini ya. Bulan depan. Saya sudah atur ngomong gitunya. Mau 2 bulan.
Mudah-mudahan Bunda jadi yang akan datang tetap Futuh Mekah, tapi masuknya pasukan muslim ke mana? Ke Mekah. Masya Allah Bunda kayak benar-benar ikut mau ke Mekah ini kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita makjur si Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan semoga cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.